Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal muslimin. Allahumma inni asbahtu minka fi nimati wa afiyati wa sitri wa tim alayya nikmataka wa afiyataka wa suraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi nimatin au bi ahdi min khalqika fa minka wa dagara syarika wal hamdu wal sub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat subuh yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu kembali dan Allah perpanjang umur kita sehingga pada hari yang ke-15, hari yang ke-14 bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul. Setengah bulan lagi Ramadan, tamu agung kita akan meninggalkan kita. Tamu yang selama ini kita nanti-nantikan kehadirannya sebentar lagi akan meninggalkan kita. Layaknya seorang tamu, apalagi ini tamu agung, tamu paling penting di dalam kehidupan kita. Biasanya kita suguhkan hidangan-hidangan yang terlezat. Tamu ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, saya mengimbau pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kita manfaatkan hari-hari yang tersisa Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, bertakarub kepada Allah, meminta ampun, meminta maghfirahnya, supaya kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa, supaya kita dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya berikan amanah untuk membacakan hadis dari Sirah Riyadhus Shalihin. Kebetulan pada hari ini saya bertukar dengan Pak Hendrik sehingga membacakan tema bacaan dalam salat jenazah, menyambung apa yang sudah disampaikan Ustadz Riyad One pada subuh yang lalu. Baik, kami bacakan beberapa hadis. Bab bacaan dalam sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca ta'awudz, lalu membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, setelah itu dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun yang terbaik adalah melengkapinya dengan bacaan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi dilengkapi, itu yang paling baik. Sebetulnya sholat jenazah ini sangat mudah sebetulnya, ataupun tidak memerlukan ruku dan sujud. Akan tetapi karena ini memang jarang kita lakukan, sehingga perlu kiranya diingatkan kembali pada jamaah sholat jenazah urut-urutan maupun doa-doanya. Jadi pada para imam nanti yang mengimami sholat jenazah, mohon kiranya bisa diingatkan kembali apa-apa urutan maupun bacaannya.
Selanjutnya, setelah takbir ketiga, diikuti dengan membacakan doa kepada jenazah dan juga kaum muslimin yang insya Allah akan kami sebutkan pada pembahasan berikutnya. Kemudian takbir keempat, dan setelah itu berdoa. Sebaik-baik doa adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya, dan jangan pula engkau timpakan fitnah kepada kami peninggalnya. Berikanlah ampunan kepada kami dan dia. Dan yang terbaik adalah memperpanjang doa pada takbir keempat, berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Abi Aufah yang insya Allah akan kami kemukakan lebih lanjut. Selain apa yang telah disebutkan oleh apa yang kami sebutkan di atas, maka disyariatkan untuk membaca satu surat Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Tolhah bin Abdullah bin Auf. Dia berkata, aku pernah mengerjakan sholat di belakang Abdullah bin Abbas atas seorang jenazah. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah dan satu surat Al-Quran seraya menzaharkan atau mengeraskannya sampai kami benar-benar mendengar. Setelah selesai, aku langsung menggandeng tangannya seraya kutanya. Lalu Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku menjaharkan suara agar kalian tahu bahwa bacaan surat itu adalah sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa menyebutkan surat Al-Quran, yang mana riwayat tersebut terdapat pada An-Nasai dan Ibnul Jarud dengan sanad sahih. Adapun doa-doa yang maksur yang dibaca setelah takbir ketiga, ada beberapa contoh doa. Yang pertama dari hadis nomor 935 dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah pernah mensalatkan jenazah dan aku sempat menghafal dari doa beliau ketika beliau berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqaita thawbatal abyada minad danas wa abdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wadkhilhu jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, sayangilah dia, sehatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat persinggahannya, lapangkanlah kuburnya, mandikanlah dia dengan air, es dan embun, bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana engkau telah membersihkan kain putih dari kotoran. Berikanlah ganti kepadanya tempat yang lebih baik dari rumahnya yang pernah ada, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan, suami atau istri yang lebih baik dari pasangan yang pernah dia miliki, serta masukkanlah dia ke surga. Lindungilah dia dari azab kubur dan dari azab neraka, sampai aku berangan-angan yang menjadi jenazah itu adalah aku. Kandungan hadis ini adalah satu, keharusan untuk benar-benar serius dalam menghafal ilmu, mengambil dari ahlinya dan menyampaikannya kepada orang lain. Dua, salat jenazah merupakan permohonan pertolongan kepada Allah agar dia mengasihi dan memberikan ampunan. Tiga, diperbolehkan membersihkan diri dengan air, es, dan embun. Empat, keutamaan kain putih atas kain lainnya, hal ini menunjukkan kebersihan dan kejernihan. 5. Penetapan adanya azab kubur. Jadi azab kubur ada, karena sebagian golongan kita, di antara kita ada yang meniadakan azab kubur, bahwa azab kubur itu tidak ada. 6.
dibolehkan bagi seseorang mengangankan dia menjadi pengganti si mayit karena mendapat doa terbaik yang makbul. Nah, yang keenam ini sangat berat barangkali ya. Berangan-angan yang meninggal adalah yang bersangkutan. Hadis nomor 936 dari Abu Hurairah dan Abu Qatadah serta dari Abu Ibrahim al-Ashhali dari ayahnya, dan ayahnya adalah seorang sahabat Rasulullah dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mensalatkan jenazah lalu beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang sudah mati, dan orang-orang yang masih kecil di antara kami dan yang sudah besar, laki-laki maupun perempuan, yang ikut hadir maupun yang tidak ikut hadir. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Engkau hidupkan, hidupkanlah dia dalam memeluk Islam, dan siapapun yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan jangan pula Engkau timpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya. Kandungan hadis ini, pertama, diperbolehkan memanjatkan doa untuk orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dua, yang terbaik adalah seseorang mati dalam keadaan beriman dan hidup dalam keadaan memeluk Islam. Tiga, disunahkan dalam berdoa seorang hamba hendaknya memohon agar Allah memperbaiki dirinya baik lahir maupun batin, serta mematikannya dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Empat, peringatan agar seseorang tidak merasa dirinya aman, tidak berubah dari kebaikan yang dialami sekarang, tetapi dia juga harus memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keteguhan dalam keimanan. Hadis nomor 938 dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengenai doa dalam salat jenazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabatta ruhama wa anta a'lamu bi sihriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabb-Nya, Engkau juga yang telah menciptakannya, Engkau yang telah menunjukinya untuk memeluk Islam, Engkau yang telah menyabut nyawanya, dan Engkau yang lebih mengetahui yang tersembunyi maupun yang tampak darinya. Kami datang kepadamu untuk memintakan syafaat baginya, karenanya berikanlah ampunan kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis nomor 939 dari Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat jenazah bersama kami atas jenazah seseorang dari kaum muslimin. Lalu aku mendengar beliau mengucapkan, Allahumma inna fulanabna fulani fi dhimmatika wa habli jiwarika fakihi fitnatal qabri wa azaban nar wa anta ahlul wafai wal hamdi, Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya
Fulan bin Fulan berada dalam tanggunganmu dan tali perlindunganmu. Oleh karena itu, lindungilah dia dari fitnah kubur dan dari azab neraka. Engkau adalah zat yang selalu menepati janji dan penuh pujian. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, sayangilah dia, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Abu Daud. Kandungan hadis ini, yang pertama, seseorang baik di dunia maupun di akhirat dinisbatkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya, seperti yang diaku oleh orang-orang tidak memiliki pemahaman. Dua, disunahkan memohon kepada Allah yang maha mulia, maha tinggi, agar dia selalu memberikan perlindungan kepada si mayit dari azab kubur dan siksa neraka. Hanya kepada Allah SWT kita mesti berlindung. Tiga, penetapan adanya azab dan fitnah kubur, dan bahwasanya keduanya itu memang benar adanya. Empat, disunahkan untuk memanjatkan sanjungan dan pujian kepada Allah, zat yang paling berhak mendapatkannya, dan berdoa, dan pada saat berdoa dan memanjatkan permohonan. Terakhir, hadis nomor 940 dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwasanya dia mensolatkan jenazah seorang putrinya dengan 4 kali takbir. Lalu setelah takbir keempat, dia tetap berdiri kira-kira selama antara 2 takbir untuk memohonkan ampunan kepadanya, dan dia berkata, demikianlah saya melihat Rasulullah mengerjakannya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, dia bertakbir 4 kali, lalu berdiam sejenak, sehingga aku kira dia akan bertakbir untuk yang kelima kalinya. Setelah itu dia mengucapkan salam seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah selesai, kami menanyakan kepadanya, mengapa kamu berbuat seperti ini? Dia menjawab, sesungguhnya aku tidak menambahkan sesuatu pun atas apa yang pernah aku saksikan dari sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, atau beginilah Rasulullah SAW mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Hakim, dan dia mengatakan hadis ini sahih. Kandungan hadis ini adalah: 1, disyariatkan doa di antara takbir terakhir dan salam. 2, kegigihan para sahabat untuk menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Dan ketiga, diperbolehkan meminta penjelasan dari seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dipahaminya sepenuhnya agar menjadi lebih jelas. Hadirin salat subuh yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan hadis bab bacaan dalam sholat jenazah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semuanya memahami bahwasanya begitu pentingnya kita terhadap suatu ilmu apapun itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.